Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Sakta Razi Ramadan, mahasiswa program studi Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan dan analisis saya terkait wacana amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang belakangan kembali menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan. Dan melalui penjelasan ini juga saya akan mencoba menyampaikan sudut pandang secara objektif, baik dari sisi yang mendukung maupun yang menolak, disertai dengan alasan yang mendasar dan relevan dengan konteks ketatanegaraan kita saat ini. Akhir-akhir ini wacana mengenai amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali mencuat dalam ruang publik, yang isu ini tentu menimbulkan beragam tanggapan baik dari kalangan akademisi, politisi maupun masyarakat umum. Sebagian pihak menilai bahwa amandemen diperlukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa perubahan justru berisiko mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan yang telah berjalan selama 2 dekade terakhir. Sebagai informasi tambahan, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yakni pada periode 1999 hingga tahun 2002. Amandemen tersebut dilakukan dalam semangat reformasi untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan, dan menjamin hak-hak warga negara. Kini muncul kembali wacana amandemen kelima yang umumnya berkaitan dengan rencana menghadirkan kembali haluan pembangunan nasional atau pokok-pokok haluan negara atau disingkat sebagai PPHN, yang dinilai menjadi pedoman jangka panjang bagi pemerintahan. Dari sisi yang mendukung, terdapat beberapa alasan yang cukup dapat dipahami. Yang pertama adalah amandemen dinilai dapat menghadirkan kesinambungan pembangunan lintas pemerintahan. Selama ini, setiap pergantian presiden yang sering kali diikuti perubahan arah kebijakan yang signifikan. Adanya haluan negara seperti PPHN dapat berfungsi sebagai panduan utama agar kebijakan pembangunan tetap konsisten dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Kemudian yang kedua, sebagian kalangan juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap struktur kelembagaan negara, khususnya peran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejak reformasi, fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu berubah menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga lainnya. Melalui amandemen yang terbatas, mungkin saja dilakukan penataan kembali relasi antar lembaga agar fungsi pengawasan dan representasi rakyat dapat berjalan lebih efektif. Kemudian selain itu, secara prinsipil, amandemen bukanlah hal yang tabu. Konstitusi bersifat dinamis, yang mana dia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Selama prosesnya dilakukan dengan hati-hati dan demokrasi, perubahan dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih relevan dengan tantangan masa kini. Kemudian, namun di sisi lain, banyak pula pihak yang menilai bahwa wacana amandemen ini perlu diwaspadai. Kekhawatiran utamanya adalah potensi penyimpangan dari semangat reformasi. Seperti jika MPR itu kembali diberi kewenangan yang terlalu besar, atau jika PPHN bersifat mengikat terhadap presiden, maka hal itu dapat mengaburkan prinsip sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, eksekutif tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, proses amandemen memiliki konsekuensi politik yang cukup besar. Begitu konstitusi dibuka untuk diubah, ada kemungkinan muncul agenda-agenda lain yang tidak relevan dengan tujuan awal. Misalnya munculnya usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem pemilihan umum. Hal-hal yang semacam ini tentu akan berpotensi untuk menimbulkan ketegangan politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses konstitusional. Kemudian menurut pandangan saya pribadi, amandemen UUD 1945 ini bukan sesuatu yang harus ditolak, namun juga tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Amandemen hanya dapat mendesak dan tidak dapat diatasi melalui perubahan undang-undang biasa. Selain itu, prosesnya juga harus dilakukan secara transparan, terbatas pada isu tertentu, dan melibatkan partisipasi publik yang luas, yang mana ini juga termasuk untuk akademisi, kemudian pakar hukum tata negara, dan juga masyarakat sipil.
Dengan cara ini, amandemen tidak hanya menjadi keputusan politik semata, melainkan juga cerminan dari kehendak rakyat yang rasional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Kemudian sebagai penutup, wacana amandemen UUD 1945 seharusnya dipandang dengan sikap kritis dan juga proporsional. Di satu sisi, konstitusi memang perlu responsif terhadap perubahan zaman, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar semangat reformasi, demokrasi dan juga pembatasan kekuasaan tetap terpelihara. Oleh karena itu, apabila amandemen benar-benar akan dilakukan, maka langkah tersebut harus ditempuh dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan akuntabilitas penuh kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.